Kalau kita pakai kalimat ini, maka insya Allah urusan kita apapun itu pasti beres. Ya insya Allah urusan kita apapun itu pasti beres. Apapun itu amalannya, doa itu syaratnya harus yakin. Yakin qabul. Kekuatan zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sampai di situ saja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Coba diulangi lagi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang artinya cukuplah Allah sebagai penolong dan cukuplah Allah sebagai pelindung pembelaku. Ya, jadi cukup yang nolong Allah, yang bela Allah, yang ngurusi Allah. Kalimat zikir ini adalah kalimat yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in 1400 tahun yang lalu dan diabadikan oleh Allah taala di dalam wahyunya. Nah, diabadikan oleh Allah di dalam wahyunya, di dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita pakai kalimat ini, maka insya Allah urusan kita apapun itu pasti beres. Ya insya Allah urusan kita apapun itu pasti beres. Tapi sebelum mengamalkan apa yang akan saya ajarkan ini, dan kalau udah saya ajarkan itu sudah pasti saya ijazahkan. Jadi enggak usah nanya lagi Habib ijazahnya mana, diizinkan atau tidak. Kalau Anda melihat tayangan ini, amalkan seperti yang saya ajarkan, berarti sudah mendapat ijazah dari saya dan saya dapat dari guru-guru saya. Mutlak apapun itu amalannya, doa itu syaratnya harus yakin. Yakin qabul, yakin terkabul. Jadi jangan lagi kirim pesan WhatsApp ke Habib Novel dengan kalimat, Habib sudah saya amalkan, tapi kok gak kabul-kabul ya? Berarti kamu gagal. Gagalnya apa? Mempertanyakan kabul atau tidak kabul itu berarti ragu. Orang yang yakin itu tidak melihat apa yang di depan mata. Kita harus bersandar pada Allah Ta'ala, maka diawali dengan la haula wala quwata illa billah. Tiap hari minum vitamin itu 100 kali. La haula wala quwata illa billah. Nah, kalau punya hajat, lanjut hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aku enggak mau bersandar bergantung pada gajian, pada perencanaan, pada keahlian, pada kendaraan, pada kemampuan, pada simpanan harta, tabungan, pada kawan-kawan, pada aset. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindungku. Yang lain tidak aku anggap. Meskipun semuanya dihargai, teman ya dihargai, kawan baik dihargai, tapi enggak ada yang dijadikan sandaran dalam hati. Sandarannya hanya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Habis sholat isya, ya malam hari, hening, anak tidur, suami sudah ditidurkan ya. Biar gak ganggu maksudnya, kalau ibu-ibu kan gitu ya. Sholat 2 rakaat, sholat hajat, setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, yang kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas, salam, jangan lupa Bismillah, Alhamdulillah, sholawat. Setelah itu baca surat Al-Imran ayat 173. Al-Imran 173, baca ayatnya. Ya ayatnya dibaca tadi sampai kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah hasbunallahu wa ni'mal wakilnya itu dibaca 450 kali. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi yang diulangi 450 kali hanya hasbunallahu wa ni'mal wakil, 450
kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan lebih, jangan kurang. Ada orang ngeyel sama saya, Beb, kalau lebih kan bagus. Ya, ini bukan masalah bagus atau kurang bagus. Ini masalah kunci. Kunci itu kalau giginya 3, mbok tambah siji ya kayak bisa buka. Tahu kunci? Ada yang mbak kunci enggak? Kunci. Boleh saya buat contoh. Ini kalau enggak dicontohkan nanti. Kunci apa? Motor atau kunci apa? Boleh, Amit J. Nah, nih kunci ini ya. Kunci ini kan giginya ada 1, 2 gitu kan ya. Ini kalau misalnya 1, 2 ini ditambah, wah biar mantap tambah 5. 1, 2, 3, gak bisa gue buka. Gak bisa buat buka. Ditambah gak jalan, dikurangi juga gak jalan. Ya pasnya itu, pasnya sesuai bentuknya ini. Nah zikir tadi 450 kali jumlahnya, itu memang untuk buka kunci. Nah kalau ilmu nggak nyampe ikut saja, orang saya akan mikir. Nah ini buat orang-orang yang sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala makna-makna dari Al-Quran. Hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali. Selesai 450 kali langsung tutup dengan ayat 174. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, bismillah, alhamdulillah, sholawat, dungo. Nah kalau hajatnya besar ya dodoknya yang sering. Hajatnya besar kok dodoknya cuman sekali. Kalau hajatnya besar ya jalankan tiap hari minimal selama seminggu, sepekan. Diawali malam Jumat, berakhir malam Jumat. Diawali malam Senin, berakhir malam Senin. Misal begitu loh. Jadi dodoknya betulan ya, mintanya beneran. Nah kalau udah seperti itu jangan nanya kapan kabulnya, berarti batal itu. Nggak usah nanya, yakin udah saya amalkan ya mesti hasil, pasti kabul, nggak mungkin tidak kabul. Jelas semuanya? Apa yang jelas? Hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali, tapi ayatnya dibaca dulu ya. Ayatnya dibaca sampai hasbunallahu wa ni'mal wakil diulangi 450 kali. Setelah selesai ditutup ayat 174. Itu untuk hajat. Nah untuk harian, nah sekarang kan nanya harian ya. Zikir harian mau dibaca pagi, siang, sore, malam terserah. Langsung nggak pakai ayatnya, langsung hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jangan lebih, jangan kurang. 450 kali hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu yang lebih dari hajat kita apa? Hajatnya belum wujud, tapi ganjarannya lebih dari hajatnya. Mungkin hajatnya mobil, pahalanya itu jannah, pahalanya surga. Jadi jangan mikir nanti dapat gak mobilnya, enggak usah pikir. Begitu kamu baca, kamu udah dapat surga. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Maka nanti hasilnya dapat nikmat dari Allah Ta'ala. Dan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bakal terkena gak mungkin kena keburukan. Nah kalau ada orang yang jahat sama jenengan, ya merencanakan macam-macam, ya jangan doakan orang itu buruk, tapi baca ini saja. Insya Allah jenengan tidak akan kena buruknya, gak akan kena buruknya. Makanya hidup ini kalau tahu yang begini-begini enak, gak ruwet sama perencanaan dan gak ruwet sama orang yang merencanakan. Duduknya modal sajadah, selesai sajadah, tasbih, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Waktunya ke kantor, waktunya ke pasar, waktunya kerja. Jangan keluh kesah, berusahalah, bergeraklah, keep moving, ya terus bergerak. Ikan itu enggak pernah stres karena ikan terus berenang, enggak pernah stres karena ikan terus berenang. Meskipun sak kotak ya 20 tahun di dalam kotak ya ikan enggak stres, nyantai saja. Bahkan mulai kenalan sama yang punya, gitu kan ya. Mulai kenalan sama yang punya. Nah kalau kita mau terus bergerak dengan zikir, dengan pasrah sama Allah, yakin sama Allah, semuanya akan jadi ringan. Enggak ada yang berat. Semoga yang saya sampaikan ini walaupun sedikit, insya Allah barokah, insya Allah manfaat buat semuanya.